Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, silakan Fikri. Selamat malam saudaraku. Udah makan? Kalau aku belum makan, emang kamu mau traktir aku ya? Ya, kalau cuma makan bisa lah. Kak, aku mau tanya nih. Boy, Iya, cemana? Kak, Tuhan Yesus itu Tuhan nggak menurut agama Kak? Aduh bro. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, ngapain saya memberitakan Injil begini? Karena Yesus itu Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menyuruh saya memberitakan Injil, memasyurkan, meninggikan namanya, supaya apa? Seluruh dunia tahu bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, bro. Ya, di Yesaya 12 kita harus masyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus, supaya seluruh dunia tahu bahwa dia adalah Allah yang maha besar. Nah, gitu bro. Mana suaramu? Nggak kedengaran tuh. Kok suaramu nggak ada? Hilang ditelan angin suaramu, bro. Ada nggak? Dengar nggak? Ini baru ada. Oke. Kan Yesus itu adalah Tuhan. Thank you, Bang Henry. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kenapa, ya, Kak? Kenapa, Kak? Kok bentar dulu. Rokokmu nanti jangan kelihatan di layar ya. Nanti kau di-ban sama TikTok. Iya, aman, Kak. Silakan. Oke. Kan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia rela digantung untuk menebus dosa-dosa umatnya? Kan dia Tuhan. Ngapai dia menebus dosa-dosa hambanya gitu kan? Gimana tuh, Pak? Saya nanya ini yang nggak ada bermaksud apa-apa. Iya, saya mau tanya sama kamu, yang bisa mengampuni dosa atau menebus kita siapa? Tuhan. Ya sudah, kan Tuhan sedang menebus kita dan mengampuni kita. Haleluya. Kenapa kok digantung gitu? Sebentar dulu ya, saya minum dulu, bro. Oke, saya merokok dulu, Kak ya. Tapi jangan kelihatan di layar. Enggak, aman, slow. Oke, jadi gini. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah ketika dia datang ke dunia berkenosis menjadi manusia. Dia mengaku Tuhan dan Allah. Dia mengaku dia adalah Sang Mesias. Nah, di dalam hukum Taurat Yahudi, kalau dia mengaku Allah itu, dia harus dihukum mati. Nah, kalau dia manusia lalu mengaku dia adalah Allah, itu dia harus dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus ketika mengaku dia Tuhan dan Allah, dialah Sang Mesias. Apakah Tuhan Yesus berdusta menghujat? Tidak. Memang Tuhan harus menyatakan kebenaran. Karena dia adalah Sang Mesias. Dialah Allah itu sendiri. Kamu tahu nggak, bro? Kalau Tuhan Yesus hanya mengaku nabi, nggak akan disalib. Tak akan disalib. Kalau Tuhan Yesus mengaku hanya nabi, dia mengaku aku ini nabi, nggak akan disalib. Tapi karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri, ya, Yohanes 5 ayat 17 sampai 18, Yohanes 10 ayat 30 sampai 33, Markus 14, di situ Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri, dialah Sang Mesias, dialah yang datang di atas awan-awan, makanya dia disalibkan. Karena dianggap dia menghujat, dia berdusta, tapi Tuhan Yesus tidak berdusta, tidak menghujat, karena kenyataannya dialah Allah itu sendiri, dialah Sang Mesias. Nah, tetapi ketika dia disalibkan, darahnya yang tercurah ke bumi itu telah membuka kunci kerajaan maut, saudaraku. Karena apa? Supaya kita bisa mendapat pengampunan, bisa bangkit lagi, memang harus melalui darah yang kudus, harus melalui penumpahan darah. Kenapa kok harus melakukan dengan darah? hal itu? Kenapa harus darah gitu? Kenapa harus darah mengampuni manusia? Kenapa kok harus melakukan hal seperti itu? Contohnya nih, dia kan ini Tuhan. Yesus itu kan ibaratkan kayak gini kan, dia seperti dia mengubah wujudnya menjadi manusia. Ngapain dia repot-repot ibaratkan mau diapai manusia? Kan manusia yang menggantung dia kan? Oke. Manusia yang menggantung dia. Saya sudah paham itu. Sedangkan kan ibaratkan kalau Tuhan itu kan pasti berilmu ya. Atau ibaratkan ya nggak bisa lah gitu contohnya. Atau berontak kayak melawan kayak gitu. Masa seorang ibaratkan Tuhan kok
gampangnya tuh manusia bisa menggantung dia gitu contohnya. Saya nggak ada maksud apa, cuma nanya, pengen tahu gitu. Iya, makanya di mute ya. Di mute. Begini bro, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus bilang gini, kamu sangka aku nggak bisa menurunkan bala tentara sorga untuk menumpas semua yang menangkap Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan. Bahkan dia membuat mujizat ketika Petrus menetakkan telinga orang yang menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah membuat mujizat sama orang yang mau menangkapnya. Dipersatukan lagi tuh telinganya supaya bisa sempurna lagi. Makanya disitulah dia percaya ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ketika Tuhan sudah diadili di hadapan Pontius Pilatus, mau disalibkan, apa kata Pontius Pilatus? Aku berkuasa untuk membebaskan kamu dari penyaliban ini. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu tidak punya kuasa sedikit pun atasku. Kalau Tuhan Yesus itu lemah, atau kalian bilang, ya mau apalah, nggak bisa menyelamatkan diri, itu tuh sudah banyak kesempatan dia mau bebas. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak mau? Karena apa? Karena dalam penyaliban itu dia sedang menyelamatkan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, yang rugi adalah siapa? Kita. Manusia akan selamanya mati binasa dalam dosa-dosanya di alam maut, di dalam debu tanah. Karena apa? Supaya manusia bisa bangkit lagi harus melalui darah yang kudus. Sebab apa? Ada firman Tuhan di Kejadian 2:17. Jangan makan buah pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini kan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Lalu Adam melanggar hukum ini. Makanya ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan, Adam dan Hawa mati serta semua keturunannya. Nah, ketika manusia sudah mati, kan Tuhan tidak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2:17. Nggak bisa tiba-tiba dia membangkitkan semua umat manusia. Pasti menyangkali firmannya di Kejadian 2:17. Nah, supaya kita bisa bangkit lagi harus ada darah yang kudus, bro. Untuk membuka kerajaan maut, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, darah siapa yang kudus? Darah siapa lagi yang mulia? Enggak ada, semua manusia telah berdosa. Roma 3:23. Sehingga karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus, dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Sehingga darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu telah tertumpah ke bumi. Sehingga darahnya telah membuka kerajaan maut, telah menyucikan kita orang berdosa ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, kita pun akan ikut bangkit. Jadi tanpa darah Tuhan Yesus tertumpah, nggak akan ada kebangkitan, bro. Nggak akan ada pengampunan. Tuhan Yesus berfirman Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus, karena di dalam penyalibannya itu dia sedang menyelamatkan kita. Ada amin, saudaraku? Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oke, seperti itu ya Fikri. Halo, saya rasa udah cukup dulu Fikri. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Halo Mbak. Ya, halo, selamat malam. Silakan buka kamera, Mutaha. Ada Mbak. Please open your camera. Oke. Dongeng kamu itu. Di mana dongengnya saudaraku? Saya mau nanya, boleh Mbak? Ya boleh, bertanya dengan santun. Ya itu anaknya itu bukan? Ya Abah. Itu palsu lah. Iya diajarin dulu anaknya itu ya Pak ya. Ya ketua. Supaya santun bertanya. Iya, oke. Ya. Itu Yesus itu manusia ke Tuhan, Mbak. Tuhan Yesus itu Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, yang pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu Yohanes 3:16. Itu yang menciptakan alam semesta itu memang Yesus ya Mbak? Iya, Pak, Tuhan Yesus yang menciptakan, karena ada firman Tuhan di Yohanes 1:3, Kolose 1:16, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Semua dunia ini termasuk manusia, Tuhan Yesus yang menciptakan. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan, Mbak? Tidak pernah ada yang mengangkat Tuhan Yesus jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan sejak dalam kekekalan. Firman Tuhan di Yohanes 17:5 ya.
Sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Artinya Tuhan Yesus adalah Allah sejak dalam kekekalan, melingkupi segala sesuatu. Dialah yang menciptakan, ya. Tidak ada yang mengangkat dia jadi Tuhan. Siapa kita manusia mengangkat dia jadi Tuhan? Hebat kali kalian itu. Dia adalah Tuhan sejak dalam kekekalan, ya Pak. Memang betul itu Yesus itu Tuhan itu. Kenapa dia Yesus itu Tuhan kok mati, Mbak? Karena untuk menyelamatkan kita dari alam maut, Pak. Kan kita manusia sudah mati tuh. Nah, supaya Jadi, kita bisa keluar dari alam maut. biasa, Mbak. Nah, kalau manusia biasa bisa mati dan bangkit hidup kekal abadi nggak, Pak? Mbak Ting. Jadi bukan Tuhan lah, Mbak. Pak, kalau Tuhan Yesus itu manusia biasa nggak akan bisa mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya seperti firman-Nya tertulis di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus telah terbukti memberi pengampunan, Pak. Ketika dia turun ke alam maut, dia membebaskan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit, Pak. Sekarang ada di surga. Jadi terbukti Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Pak. Bukan nanti-nanti, bukan janji-janji. Jadi sudah terbukti, Pak. Oh, Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ikut bangkit juga. Tuhan Yesus lah, Pak. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu telah terbukti memberi pengampunan supaya setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, Pak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus kalau mati kita langsung ke Firdaus, Pak, langsung ke surga. Karena apa? Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kutuk maut, dari alam maut, Pak. Kenapa itu Yesus itu Tuhan yang Mbak mengampuni dosa? Kok Yesus lagi menyembah Tuhan? Gimana caranya itu, Mbak? Pak, karena Tuhan itulah Allah yang Maha Kuasa, makanya dia berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menyembah Allah lain. Nggak ada, Pak. Tidak ada Tuhan Yesus menyembah Allah. Ya. Justru Tuhan Yesus berfirman, Pak. Bentar dulu, Pak. Tuhan Yesus berfirman di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus selalu mengatakan seperti ini, Pak. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh untuk menyembah Allah lain. Tuhan Yesus menyuruh untuk menyembah Dia, Pak. Itu Tuhan Yesus itu bukan dongeng, Pak. Bukanlah, bukan dongeng, itu fakta nyata dan berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus berfirman, Pak, Yohanes 14:14, barang siapa yang meminta sesuatu kepada namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau kita ini mungkin sakit, yang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, kita bisa minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Tuhan Yesus, tolong selamatkan saya. Tolong berikan saya ini. Tapi sesuatu yang mulia ya, Pak. Tuhan Yesus akan mengabulkan. Karena apa? Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir. Iya, Mbak, itu Tuhan yang semesta itu, Mbak. Itu Iya, Tuhan semesta itu Tuhan Yesus, Pak. Semesta, Mbak. Dia Nabi Muhammad, dia bagi tahu umatmu Muhammad dia. Nah, jadi yang lain itu macam Yesus itu umat Muhammad lah tuh, Mbak. Nggak pernah ada tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus umat Muhammad, Pak. Nggak ada itu, Pak. Itu asumsi. Itu Muhammad. Bilang gitu, umat Muhammad. Di mana tertulis seperti itu, Pak? Muhammad. Ya, di mana tertulis seperti itu bahwa Tuhan Yesus umat Muhammad? Nggak ada itu, Pak. Itu nggak ada, nggak benar. Tuhan Yesus Kristus. Muhammad itu dianggap itu semua itu utusan umat Muhammad. Bagi ucapkanlah umatmu Muhammad, perintahlah gitu. Jadi nggak ada, Pak, nggak ada tertulis seperti itu, Pak. Dalilnya di mana, Pak? Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesus umat Muhammad. Nggak ada. Itu ya harus ada dalilnya dan datanya, Pak. Kalau ngomong itu harus ada data dan dalilnya. Itu dongeng, Mbak. Dongeng itu, Mbak. Betul dongeng itu, Mbak. Enggak, dalilnya di mana, Pak? Kalau Tuhan Yesus itu umat Muhammad, nggak ada dalilnya. Ada itu. Nah, gini, Pak, mohon maaf, Pak. Ada dalilnya, Pak, itu, Mbak. Pak, mohon maaf, gitu. Pak. Halo, dengar, Pak. Saya ucapkan Pak. itu.
tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Pak, Yang Pak. jadi itu Halo, Tuhan Pak. ada dua lah, Mbak. Ada dua itu Tuhannya. Pak, dalilnya ayatnya di mana Pak? Kalau Tuhan Yesus umat Muhammad, tunjukkan Kalau- datanya, kalau ayatnya kita- mana Pak? ada, Nah kalau nggak itu ada kalau ayatnya itu Pak, ada artinya Bapak dalilnya itu Mbak. fitnah. Artinya Bapak itu yang buat Kalau dongeng. itu fitnah betul itu, Mbak. Kalau Aduh itu Pak, fitnah bertobatlah betul, Pak, itu mumpung dia masih hidup dongeng Pak, udah itu. tua Pak, bertobat ya Pak, bertobat ya Pak, Tuhan Yesus mengampunimu ya Pak, Tuhan Yesus mengampunimu, bertobat Pak ya, mumpung masih hidup Pak, makasih Pak. Pada video ini yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi ada pertanyaan tentang apakah Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen dan kalau memang Tuhan mengapa kok mau disalib untuk menebus dosa manusia? Maksudnya mungkin kalau Tuhan kan Maha Kuasa dan untuk menebus dosa kan tinggal berfirman saja kalau Dia mengampuni dosa manusia. Lalu ada pertanyaan kalau Yesus adalah Tuhan kenapa kok Dia menyembah Tuhan? Siapa Tuhannya? Ini apa maksudnya? Di sini bisa saya simpulkan bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan tapi mengapa Dia berdoa? Kepada siapa Dia berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan kenapa kok mau menjadi manusia dan mati disalib demi manusia? Begitulah kira-kira yang sering ditanyakan oleh orang yang non-Kristen. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 5:17 tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes pukul 5:18 sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10, lihat perikopnya di ayat 30-33. Matius pukul 11:28 Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yohanes pukul 14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.